Ada satu kalimat yang Anda tulis dalam opini terbaru berjudul, Israel tidak punya pilihan selain mengambil risiko konflik terbuka dengan Trump. Dan dalam opini ini, Anda menulis, setiap kali Israel menentang Gedung Putih dan pergi berperang, kami mendapatkan rasa hormat dari Amerika. Setiap kali kami menyerah pada tekanan dan menunjukkan pengekangan, kami mendapatkan penghinaan dari Amerika. Dan kemudian, Anda mengatakan bahwa Israel harus menunjukkan bahwa mereka bukanlah bawahan Amerika Serikat ataupun negara bagian ke-51, melainkan negara berdaulat dengan kewajiban yang tak tergoyahkan untuk membela wilayah dan warganya. Pada akhirnya, jika sejarah menjadi panduan kita, Trump akan menghormati kita karenanya. Jadi, apa artinya menentang Gedung Putih, menyerang Iran tanpa persetujuan, lampu hijau, atau koordinasi dari Amerika? Apa maksudmu ketika menatakan menentang atau mengambil risiko konflik terbuka dengan Trump? Itu artinya apa? Nah, Saya tidak tahu apakah kita akan membahas seluruh sejarahnya, tapi apa yang saya tulis di sana memang benar secara faktual. Kami berperang pada tahun 1948, 1956, 1967. Melawan keinginan Amerika Serikat. Dan pada tahun 1991, selama Perang Teluk Pertama, kami tunduk pada tekanan Amerika dan tidak pergi berperang. Dan selama banyak operasi yang kami lakukan melawan Hizbullah, tentu saja juga melawan Hamas, Amerika Serikat selalu menyuruh kami untuk berhenti. Amerika telah menyuruh kami untuk menghentikan setiap perang dan setiap operasi yang kami lakukan sejak tahun 1956. Dan setiap kali kami tunduk pada tekanan itu, kami justru mendapat penghinaan. Setiap kali kami menentang, kami mendapat rasa hormat. Perang 67 adalah contoh klasik. Presiden Johnson dengan sangat tegas tidak ingin kami pergi berperang. Dan dia menjadi sahabat terbesar Israel pada hari ke-7 perang itu. jadi sekarang, di tahun 2026, apa artinya menentang Gedung Putih? Maksud saya, Gedung Putih mengatakan, jika Hizbullah terus membuat bagian utara negara ini tidak layak huni. Dan mari kita jujur tentang hal ini. Saya tidak tahu apakah Anda punya anak, tapi, Ariel, Saya punya 2 anak kecil. oke, apakah Anda akan pindah ke Matula hari ini? Tidak. Oke, jadi di situ saya sudah cukup. Bagian utara negara ini tidak layak huni. Itu bukan ancaman strategis. Itu adalah ancaman eksistensial bagi negara ini. Kita kehilangan utara, kita selesai. Dan Hizbullah akan mengetahuinya. Karena roket-roket Hizbullah bisa menjangkau jauh melampaui Galilea Utara. Bisa mencapai Ashdod, Ashkelon. Dan mereka akan menyadari itu. Jadi ini adalah ancaman eksistensial. Jadi kita tidak punya ruang untuk bermanuver. Kita tidak punya pilihan selain mempertahankan wilayah utara. Sekarang, menurut nota kesepahaman, itu pasti akan menyebabkan konfrontasi dengan pemerintahan Trump. Dan itu memang terjadi. Maksud saya, kabarnya, sekali lagi kabarnya, Presiden menggunakan berbagai kata-kata kasar untuk berteriak kepada Netanyahu karena terus membombardir Dahiyeh, markas Hizbullah di Beirut. Kamu tidak punya pilihan. Ini bukan hanya soal bertahan secara politik bagi Netanyahu. Dan jika dia tidak melakukan ini, dia pasti akan kalah dalam pemilu. Tapi ini soal kelangsungan hidup negara ini. Jadi ya, kita harus berdiri tegak. Dan saya pikir pada akhirnya, jika kita membela diri kita sendiri dan tidak tunduk pada tekanan seperti ini, kita akan mendapatkan lebih banyak rasa hormat daripada sebaliknya. Jadi, apakah itu berarti membom Iran ketika Israel menganggap perlu tanpa memperdulikan posisi Washington? Saya pikir Anda tahu, maaf saya mengatakan ini, Anda masih agak muda. Mungkin Anda tidak ingat film Dirty Harry yang dibintangi Clint Eastwood pada tahun 1970-an. Saya tahu tentang film-film itu. Dia punya kalimat terkenal. Dia berkata seperti ini kepada penjahatnya. Dia bilang, silahkan, tarik pelatuknya. Coba saja. Coba saja. Dan aku mengatakan itu kepada orang-orang Iran. Baiklah, jika Hizbullah terus menembakkan roket, mengirim drone kabel optik ke atas Galilea, bukan hanya ke pasukan kami ke Galilea, kami tidak punya pilihan lain selain merespons dengan tegas. Jika Iran kemudian menembakkan misil ke arah kami, itu akan menjadi kesempatan kami untuk melakukan hal-hal yang tidak kami lakukan selama perang. Baiklah, jadi kamu. Itu terdengar cukup tegas, oke? Ya, Tapi maksud saya ini bukan posisi politik. Ini bahkan bukan analisis strategis. Inilah kenyataan dari negara Israel. jadi pertahanan Israel dengan segala cara. Ya, karena ini tentang keberadaan negara. Benar sekali. Ini benar-benar tentang keberadaan negara. Dan tak seorang pun, bukan kamu, juga bukan banyak orang yang punya anak kecil, akan pindah ke Matula atau Kiryat Shmona besok. Benar, sekarang bukan hanya kamu, bahkan nota kesepahaman juga membuat keterkaitan antara Iran dan Lebanon. Dan saya ingin membawa kamu, pada dasarnya kita melihat pemerintahan Trump menyampaikan 2 pesan yang berbeda.
Pertama, ada jalur yang dipimpin oleh JD Vance dengan negosiasi dengan Iran, nota kesepahaman itu, yang seperti kamu sebutkan di paragraf pertamanya, pada dasarnya memberikan keputusan akhir kepada Teheran atas situasi di Lebanon. Dan kemudian ada jalur alternatif paralel yang dijalankan, didorong oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio untuk mendorong negosiasi langsung antara Israel dan Lebanon. Pertama untuk perlucutan senjata Hizbullah, dan kemudian ke depannya mungkin untuk perdamaian. Jadi pertanyaan saya adalah, di satu sisi, ini bisa terlihat sebagai strategi yang tidak konsisten, atau di sisi lain, ini bisa menjadi semacam tipu muslihat untuk memancing Iran agar mau menandatangani nota kesepahaman dengan mengatakan, ini Anda punya keterkaitan dengan Iran. Tapi sebenarnya, dengan mengejar jalur alternatif antara Israel dan Lebanon, lalu Anda kembali ke pihak Iran dan berkata, lihat, ini adalah dua negara berdaulat yang telah mencapai kesepakatan di antara mereka. Kita tidak bisa begitu saja memaksakan kehendak, dan Anda pun tidak bisa memaksakan kehendak Anda kepada mereka. Kita harus membiarkan jalur itu berjalan secara independen. Skenario mana dari ini yang Anda lihat? Dan jawabannya lagi adalah, atau kurangnya strategi. Ya, jawabannya untuk keduanya adalah iya. Anda ingin. Salah satu atau yang lain. Sebenarnya keduanya. Dan ada strategi. Ini klasik. Ini klasik Donald Trump. Ini klasik. Ini membuat semua orang benar-benar tidak seimbang, tidak tahu kemana dia akan pergi. Apakah dia mendukung jalur JD Vance? Apakah dia mendukung jalur Rubio? Dan semua orang bingung. Dan kau tahu ada keuntungan tertentu dari itu. Maksudku, selama bertahun-tahun, kritikku terhadap kebijakan pertahanan Israel adalah bahwa kita menjadi terlalu mudah ditebak. Dan Donald Trump biasanya tidak bisa ditebak. Oke. Kami di Israel harus mempersiapkan diri untuk setiap skenario. Itu adalah tanggung jawab kami sebagai negara berdaulat. Entah Anda tahu, sebuah skenario di mana Amerika Serikat dan Iran benar-benar mencapai kesepakatan berdasarkan nota kesepahaman, itu sangat tidak mungkin. Tapi kami harus mempersiapkan diri untuk skenario di mana Anda tahu, Iran akan mendapatkan puluhan dan puluhan miliar dolar. Dan Anda tahu kemana uang itu akan pergi. Dan program nuklirnya mungkin akan sedikit tertunda. Kami tidak tahu. Tapi aspek lain dari apa yang kami cari dalam perang ini, yaitu rudal balistik, dukungan terhadap teror, tidak akan ditangani. Dan kami harus mempersiapkan diri untuk perang berikutnya dengan Iran. Benar, itu salah satu caranya. Cara lainnya adalah pemerintahan sedang berusaha untuk menarik-narik ini melewati batas waktu bulan November dari pemilu paruh waktu. Dan setelah itu, presiden akan lebih bebas, tangannya akan lebih leluasa untuk mengambil keputusan. Saya tidak berpikir orang-orang Iran sebodoh itu untuk menunggu hal itu terjadi. Mereka akan memulai pertengkaran dengan Donald Trump sebelum itu agar harga gas di Amerika Serikat naik lagi dan memberikan peluang besar bagi Partai Demokrat untuk memenangkan pemilu paruh waktu tersebut atau setidaknya peluang yang lebih baik. Kita tidak tahu. Ini yang kita ketahui, oke? Yang kita ketahui adalah bahwa perjanjian dengan Lebanon ini mengakui kehadiran IDF di bagian selatan negara itu, tidak meminta penarikan dan mengakui kebutuhan kita. Paul bahkan tidak ada di dalamnya, ya? Itu benar-benar luar biasa. Tidak, itu adalah pencapaian yang luar biasa dan mengakui bahwa kita memiliki hak dan kewajiban untuk membela diri dari Hizbullah dan menyerukan, kamu tahu, semoga dia akan menyerukan perlucutan senjata Hizbullah. Sekarang semua itu bagus, tapi pada akhirnya jalan menuju Beirut melewati Teheran, Islamabad, dan Doha.